kita masuk kepada bagian berikutnya, yaitu kelenjar testes pada pria. Nah, testes atau testicles atau gonads ini adalah kelenjar reproduksi pada pria. Nah, sini kita akan melihat ada dua testikel oval yang ada di skrotum, gitu ya. Dua testikel oval yang ada pada skrotum. Nah, kelenjar ini menghasilkan spermatozoa, testosteron, dan inhibin. Nah, spermatozoa itu berarti sel sperma. Kalau kita bisa melihat di sini itu juga banyak lymph nodes ya, ada lymph nodes. Lymph nodes itu nodul-nodul limpatik gitu. Nah, ini ada kelenjar prostat, ada gambarnya pada gambar ini. Nah, lalu ada saluran uretra, saluran kencing gitu ya, air kemih gitu. Lalu nah ada epididymis, testikel, dan skrotum. Skrotum ini tempatnya testikel dan ada epididymis gitu. Dan ini kelenjar testes atau testicles inilah yang menghasilkan sel sperma atau spermatozoa. Nah, pada pria itu ada hormon testosteron dan hormon aldosteron gitu. Nah, hormon testosteron ini dihasilkan oleh sel interstisial yang disebut itu sel Leydig. Nah, lalu inhibin itu dihasilkan oleh sel sustentacular gitu ya. Jadi si sel Leydig ini testosteron itu dihasilkan oleh sel interstisial, lalu inhibin ini itu dihasilkan oleh sel sustentacular. Nah, hormon testosteron ini kan agen ya. Hormon progesteron juga agen, hormon estrogen juga agen, lalu hormon tiroid dan hormon-hormon lain itu kelenjar lain itu adalah agen. Nah, hormon ini itu seperti estrogen sifatnya dan dia bersifat agresif gitu. Jadi estrogen pada wanita, nah testosteron pada pria gitu. Jadi dia agresif. Nah, di sini tetap dibutuhkan si testosteron tapi ya tidak mendominasi gitu. Harusnya mendominasi itu hormon yang lain yaitu aldosteron gitu. Nah, dia ini meningkatkan pertumbuhan. Lalu kalau misalnya hormon ini pada testes gitu ya, lalu pada organ laki-laki, organ seks laki-laki itu meningkatkan aliran darah gitu, aliran darah. Makanya pada alat kelamin laki-laki itu banyak pembuluh darah ya, banyak pembuluh darah dan aliran darahnya itu tinggi ketika laki-laki misalnya ereksi atau apa segala macam gitu kan. Nah, itu aliran darahnya itu sangat besar di situ ya. Nah, di sini dia meningkatkan pertumbuhan, lalu meningkatkan fungsi sel, lalu menstimulasi aliran darah. Nah, aliran darah distimulasi. Nah, yang lakukan ini adalah si testosteron gitu. Nah, seperti estrogen, nah hormon ini bertugas untuk ereksi. Untuk ereksi, lalu perkembangan organ seks, perkembangan otot, makanya otot pria bisa besar gitu ya. Nah, karena si testosteron ini gitu. Lalu pita suaranya menjadi berat gitu ya, menjadi dalam. Nah, itu karena adanya si testosteron ini. Nah, perempuan kan nggak ada testosteronnya, makanya suaranya melengking gitu ya. Nah, suaranya nyaring. Nah, laki-laki ya suaranya bariton berat ya. Nah, jadi itu karena ada si fungsi testosteron ini dan hormon ini juga terdapat pada kelenjar adrenal. Makanya tadi kelenjar adrenal itu mempengaruhi organ seks, mempengaruhi perilaku seks. Nah, jadi dia mempengaruhi itu gitu. Tapi sifatnya ini si testosteron ini dia tidak boleh mendominasi karena ini sama seperti si estrogen tadi itu bersifat asid gitu ya, bersifat asid dan tetapi jumlahnya ini diperlukan gitu karena memang dia penting pada reproduksi pria gitu ya, reproduksi alat kelamin pria lalu memproduksi bagaimana kualitas sel sperma gitu ya, bagaimana nanti
ketika sperma di sel ketika ada hubungan suami istri spermanya kuat apa segala macam, nah itu juga ya dikontrol oleh testosteron, dikontrol oleh kelenjar adrenal. Jadi kita perlu mempertimbangkan kesehatan kelenjar adrenal karena juga dia mengontrol hormon pada testes dan juga pada ovarium, ya.